Saya kira kita harus bicara tentang 65 sekarang, padahal ini sudah lebih dari 50 tahun sesudah peristiwa itu. Karena peristiwa itu memang luar biasa penting. Luar biasa penting untuk sejarah Indonesia, untuk masyarakat Indonesia. Dan juga banyak orang masih belum mengerti apa yang terjadi. Sehingga itu semacam kayak hantu untuk banyak orang. Itu peristiwa yang menghantui masyarakat Indonesia sampai sekarang. Karena kita belum bisa tahu persis apa yang terjadi. Saya kira harus ada semacam proses historical clarification dulu. Kita harus cari penjelasan tentang persisnya apa yang terjadi. Kita tahu bahwa banyak orang dibunuh waktu itu. Bagaimana? Di mana? Kapan, apa yang terjadi kepada jasad mereka. Itu satu hal, ya. Itu peristiwa besar dan kita harus cari lebih banyak informasi tentang itu untuk mengerti apa yang terjadi. Soal kedua, saya tahu sebagai sejarawan bahwa apa yang terjadi itu kejahatan yang luar biasa. Banyak orang dibunuh tanpa proses judisial, tanpa proses hukum. Banyak orang yang meninggal waktu itu, mereka dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Mereka sering dihilangkan, bahwa mereka hilang begitu saja. Sehingga keluarga mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada ayah yang tercinta, atau suami, atau anaknya. Dan itu semacam kejahatan yang tidak bisa dibenarkan. Tidak ada justifikasi untuk kejahatan seperti itu. Kalau pembunuhan yang terjadi sesudah ada konflik, misalnya, ya mungkin itu bisa dimengerti. Tapi ini pembunuhan yang terjadi sesudah orang sudah ditahan, sudah tidak berdaya lagi. Itu massacre, itu pembantaian, itu tidak bisa dibenarkan. Nah, saya kira itu, bahwa kita harus cari, bukan untuk cari pelaku, untuk menghukumi pelaku, karena itu tidak mungkin sekarang. Dan banyak pelaku yang paling penting sudah meninggal. Soeharto sendiri, Ali Mustopo, Yoga Sugama, Sarwo Edi, yang orang-orang yang paling bertanggung jawab, itu mereka sudah meninggal. Itu kita tidak harus berpikir tentang proses hukum lagi. Tapi untuk penjelasan tentang apa yang terjadi, semacam historical clarification, saya kira itu memang sangat perlu. Waktu ada seminar, saya kira itu 2 tahun lalu, ya. 2 tahun lalu, di hotel berbintang di Jakarta, di aula yang besar sekali. Dan saya senang sekali melihat seminar itu, karena semua pihak hadir di satu tempat untuk bicara tentang apa yang terjadi. Ada korban, ada pelaku, ada bystander, ada saksi, ya, itu orangnya macam-macam yang berkumpul di sana. Dan itu satu langkah yang sangat positif untuk proses historical clarification itu tadi. Saya sangat menyesal bahwa itu tidak bisa dilanjutkan, tidak ada kelanjutan. Dan kenapa proses itu berhenti? Memang ada banyak faktor. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang mengorganisir acara itu, kita harus menghargai upaya mereka. Misalnya ada Agus Wijoyo dan Nani Nur Rahman,
mereka anaknya korban G30S. Mereka bersedia untuk mengorganisir itu, untuk mendengarkan orang lain. Mereka sangat peduli tentang korban-korban lain, ya, sehingga mereka mau korbankan diri, korbankan waktu dan segala macam untuk mengorganisir seminar itu. Hasil seminar itu memang oke sebagai langkah awal, itu memang tidak hebat dari segi informasi. Ada banyak informasi yang tidak benar dari pihak pelaku. Misalnya ada satu jenderal yang bilang bahwa di Jawa Tengah tidak ada yang meninggal, tidak ada yang dibunuh. Tapi ya biarlah, ada langkah awal, kita mulai bicara tentang apakah itu benar atau tidak. Saya kira apa yang terjadi sesudah seminar itu sangat menyesalkan, bahwa orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, mereka bicara seperti orang gila tentang banyak rumor bahwa PKI lagi bangkit, bahwa ada PKI punya anggota berapa juta, kayak 7 juta lah, saya lupa persisnya, angka persisnya. Tapi itu tidak masuk akal sama sekali, bahwa ada nama pemimpin PKI, siapa namanya, aku lupa, Wahyu, mereka sebut nama orang, itu memang, itu gila, ya, itu propaganda hitam, itu propaganda yang tidak bertanggung jawab. Memang kita harus mengakui bahwa Kiflan Zain dan JS, mereka berhasil untuk menghentikan upaya historical clarification itu, diskusi publik, lebih banyak diskusi publik tentang 65. Karena sesudah seminar 65 terjadi dan ada keributan itu, Jokowi berpikir bahwa ini akan membuat banyak masalah kalau ada kelanjutan, dan dia berpikir sebagai politisi bahwa lebih baik saya tidak sentuh isu itu. Dan Luhut dan Pak Luhut Panjaitan dan Pak Agus Wijoyo tidak bisa membuat acara satu lagi sesudah itu, dan saya kira kalau ada keinginan politik yang lebih solid, ya pasti ada upaya-upaya yang bisa dilakukan sesudah seminar itu, tapi akhirnya tidak terjadi. Dan saya kira sekarang ya tidak ada kemungkinan, tidak ada harapan bahwa Jokowi akan angkat isu 65 lagi. Saya tidak optimis tentang penyelesaian peristiwa 65 atau kasus 65. Dari satu segi itu bukan kasus sebenarnya, karena itu peristiwa yang besar sekali dan dampaknya besar sekali. Bukan peristiwa yang lain dalam daftar kita tentang kejahatan HAM di sejarah Indonesia. Itu lebih dari kejahatan biasa. Itu merubah sistem pemerintahan di Indonesia.
Tapi kalau penyelesaian dari segi rekonsiliasi dengan korban misalnya, saya kira korban 65 sekarang tidak bisa berharap bahwa pemerintah akan membantu mereka. Padahal saya kira ini kesan saya, Jokowi sebenarnya mau buat sesuatu, tapi sebagai politisi dia sudah membuat kalkulasi bahwa tidak membantu dia kalau dia angkat isu 65. Tapi kalau kita lihat dari segi lain, bukan hanya kayak rekonsiliasi, tapi untuk masa depan warga negara Indonesia, generasi muda, apakah apa yang mereka bisa berharap tentang masa lalu, bahwa penyelesaian masalah-masalah dari masa lalu. Saya kira mungkin kalau mereka bisa studi sejarah, tahu lebih banyak tentang sejarah Indonesia secara umum dan peristiwa 65, saya kira ada semacam penyelesaian di situ. Proses historical clarification itu tetap berjalan. Ada banyak sejarawan di Indonesia dan di luar Indonesia yang sedang meneliti peristiwa-peristiwa itu. Tapi satu hal yang lebih luas, itu memang tentang sistem pemerintahan Indonesia. Bahwa sekarang ada komando teritorial untuk angkatan darat. Itu semacam warisan dari 65. Memang itu sudah dibentuk sebelum 65. Tapi sesudah 65 itu sudah jadi solid sekali. Dan jadi lebih penting juga. Dan sekarang ada berapa banyak babinsa? 40.000 atau 50.000 babinsa itu untuk apa? Koramil, Kodim, Koram, Kodam, itu semuanya sebetulnya tidak perlu lagi. Tidak ada keperluan untuk komando teritorial lagi. Dan itu isu yang diangkat oleh Pak Agus Wijoyo juga. Bahwa paling tidak kita bisa mengurangi sedikit saja. Bahwa ini zaman modern, tidak ada keancaman dari masyarakat Indonesia yang butuh semacam permanent martial law system. Dan memang saya kira secara pelan itu seharusnya ada reformasi dalam sistem teritorial. Ya tetap ada tentara Indonesia, tapi tidak ada kayak korps polisi kedua. Dan itu semacam warisan dari 65 yang sering tidak dilihat. Ya. Tapi kalau dibandingkan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia, itu hampir tidak ada negara lain di dunia yang punya sistem seperti ini. Kalau ada orang yang percaya bahwa memang ada keperluan untuk komando teritorial zaman dulu, oke. Tapi apakah masih butuh sekarang? Itu yang saya belum melihat semacam pembenaran yang solid untuk itu. Dan saya kira itu yang harus dibicarakan juga sekarang. Apakah memang itu perlu? Apakah mungkin lebih baik kalau tentara tidak punya tugas yang juga tidak jelas, ya? Tapi mereka bisa lebih kuat kalau berfokus kepada pertahanan untuk keancaman dari luar negeri. Ya. Itu pendapat saya. Ya.